Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NIM 4512420006. Akan melakukan presentasi tentang kearifan lokal, yaitu adat Sasi yang berada di bisa dibilang seluruh bagian daerah Maluku ya. Dan saya concernnya pada pengelolaan sumber daya laut. Nah, untuk itu kita akan mengetahui secara general dulu. Yang pertama yaitu hukum Sasi. Nah, menurut Patanama dan Pattiliponi 2003, hukum Sasi yaitu suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu yang pendek. Jadi, hukum Sasi ini terikat dengan larangan dan perintah dan harus ditaati oleh masyarakat yang mengangkat konstitusi menggunakan hukum Sasi ini. Nah, untuk secara definitif Sasi itu sendiri adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substansif, yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. Jadi, pengambilan sumber daya alam ini dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Oke. Jadi masih ada waktu untuk melakukan regenerasi dari sumber daya alam tersebut yang lebih banyak daripada waktu untuk pengeksploitasi sumber daya tersebut. Jadi bisa dikatakan hukum Sasi ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam agar tetap terjaga dari generasi dan generasi. Oke, hukum Sasi ini merupakan hukum adat ya yang terapkan di sebagian besar masyarakat Maluku secara turun-temurun. Nah, berkaitan dengan hukum Sasi yang memiliki hukum yang substansif, nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem Sasi ini terbagi sebagai inti dari hukum adat tersebut, terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. Yang kedua, mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. Yang ketiga, pemeliharaan atau pelestarian dalam lingkungan baik darat maupun laut demi peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. Dan yang terakhir adalah mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk poin pertama, penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan, karena sudah kita ketahui bahwa hukum Sasi itu diberlakukan pada jangka waktu yang tertentu. Jadi bisa dikatakan secara tepat menurut waktu yang telah ditentukan penggunaannya. Untuk poin yang kedua, mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri, karena seluruh penduduk negeri mempunyai hak yang sama. Ada batas maksimalnya mereka mengambil sumber daya alam tersebut dan pada jangka waktu yang tertentu. Dan itu sama rata bagi sesama penduduk negeri atau masyarakat di situ. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan baik darat maupun laut demi peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, dengan konsep pemanenan ya secara berkala beberapa tahun sekali, maka itu dapat memelihara kelestarian alam itu sendiri, karena alam itu sendiri mempunyai waktu yang cukup untuk beregenerasi, melakukan siklus dan lain-lain tanpa terganggu oleh pengeksploitasian yang biasanya dilakukan secara terus-menerus. Nah, dengan hukum Sasi ini pengeksploitasian ada waktu sendiri. Jadi tersedia waktu sendiri dan make sure dan diyakini bahwa itu tidak akan
mengganggu regenerasi atau siklus dari alam itu sendiri. Yang keempat yaitu kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. Nah, arti memanjakan di sini ini berkorelasi dengan erat dengan faktor ekonomi, karena pada saat waktu pemanenan itu masyarakat bisa menghasilkan rata-rata 5 juta satu kali penangkapan setiap warga negara, dan itu merupakan potensi yang luar biasa ya menurut saya, potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu termasuk dalam substansi kewajiban untuk memanjakan hasil laut. Yang kelima yaitu yang terakhir, mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Karena hukum sanksi ini punya sanksi ya, punya sanksi, dan seperti yang dikatakan tadi, ada waktu yang dibuat khusus untuk memanen sumber daya alam yang ada di situ. Nah, kita akan membahas secara general dulu jenis sanksi yang berlaku di Maluku ya, antara lain yaitu yang pertama, sanksi umum adalah sanksi yang diterapkan oleh seluruh warga desa. Nah, sanksi umum ini terdiri dari dua. Yang pertama, jenis pertama yaitu sanksi air, dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu sanksi laut dan sanksi sungai. Sanksi laut sama seperti namanya ya. Sanksi ini berlaku pada kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Contoh sanksi laut seperti bialola atau sejenis kerang, sebutan kerang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Yang kedua adalah sanksi sungai atau kali, sama seperti namanya ya, yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Contohnya seperti ikan lompa di Pulau Haruku. Pulau Haruku ini salah satu pulau yang berada di kawasan Maluku ya, karena Maluku ini pulau yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, itu. Untuk jenis sanksi umum yang kedua yaitu sanksi darat yang terdiri dari sanksi hutan dan sanksi binatang. Sanksi hutan, sanksi yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Dan sanksi binatang adalah sanksi binatang tertentu di lokasi hutannya dilindungi dan diatur penangkapnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, untuk sanksi hutan sendiri biasanya yang disasi atau diatur adalah tanaman, baik yang ditanam orang ataupun tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Contohnya ada kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar, cengkeh, dan lain-lain. Nah, untuk sanksi binatang ini dapat kita jumpai di negeri atau desa Titawai. Nah, salah satu daerah di Maluku, adanya sanksi untuk melindungi binatang atau hewan kuskus. Binatang ini kita ketahui ya sudah mulai langka sehubungan dengan pembabatan hutan untuk membuat kebun atau penebangan kayu untuk berbagai kebutuhan pembangunan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya selain sanksi umum, yang kedua adalah sanksi pribadi, adalah sanksi yang diberlakukan oleh seorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa atau petuaan desa. Nah, sanksi pribadi ini hanya berlaku untuk sanksi hutan. Seperti tadi ya, ada pohon-pohon yang sifatnya pada perkebunan milik individu, seperti ada kopi, cengkeh, dan lain-lain. Yang ketiga ada sanksi agama, adalah sanksi yang ditetapkan oleh pemuka agama. Sanksi ini juga disebut sanksi rohani atau sanksi kepercayaan karena berdasarkan kepada kepercayaan. Nah, untuk selanjutnya adalah sanksi negeri atau kampung, adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa. Yang terakhir ada sanksi babaliang, adalah suatu bentuk dari sanksi negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Nah, untuk sanksi babaliang ini, Residen Riedel pada tahun 1883 berusaha keras menghapuskan sanksi babaliang tanpa suatu alasan yang jelas.
Beliau mengatakan antara lain melarang dilaksanakan sasi ini dengan melarang adanya jabatan kepala kewang, melarang diberlakukan reglemen ke kewang. Sasi babaliang ini dapat diuraikan seperti berikut ini. Menurut jurnal, sasi babaliang dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah anak negeri atau yang mempunyai uang diberikan hak untuk secara bersama-sama selama 1 tahun membeli hasil-hasil dari dusun-dusun yang dikenakan sasi. Pembelian hasil-hasil dusun yang dikenakan sasi itu pembelian melalui negeri atau kampung. Dusun-dusun yang hendak dikenakan sasi dan dusun-dusun yang tidak kena sasi telah ditentukan sebelumnya pada rapat sanirin negeri. Tim pembeli juga telah ditentukan dan berada di bawah pengawasan polisi. Polisi dan tim pembeli mempunyai wewenang yang sama dengan kewang dan anak-anak kewang untuk memeriksa apakah dusun selalu berada dalam keadaan bersih dan dapat mengenakan denda bagi pelanggaran sasi. Jadi ini lebih ke hubungan jual beli ya. Nah, kita akan fokus ke satu aturan sasi, yaitu aturan sasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Nah, pemberlakuan sasi laut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar kelestarian sumber daya laut terutama lola, udang, dan teripang tidak terganggu oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus, yang akhirnya justru menjadikan masyarakat kesulitan sendiri untuk memperoleh penghasilan dari laut. Nah, sasi laut ini untuk menghindari kepunahan atau sumber daya alam yang terbarukan itu habis. Karena meskipun sumber daya alam itu mempunyai jenis terbarukan, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam terbarukan ini pasti akan habis karena tidak dikelola dengan bijak. Nah, hadirnya sasi ini bertujuan untuk menjaga agar kelestarian sumber daya alam, terutama komoditi yang ada di Maluku tersebut, yaitu lola, udang, dan teripang, agar tidak terganggu oleh kegiatan eksploitasi, yaitu dengan cara tadi pemberlakuan pemanenan pada jangka waktu tertentu. Nah, aturan sasi ini dibuat oleh pemerintah desa, lembaga adat, dan gereja. Disebutkan bahwa pengelolaan atau pemanenan hanya dapat dilakukan sekali dalam 3 tahun. Jadi pemanenan dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Di luar waktu tersebut, masyarakat tidak boleh mengambil atau memanen ketiga jenis ikan tersebut, yaitu yang disebutkan tadi, yaitu udang, lola, dan teripang. Karena sasi ini tidak berlaku pada semua ikan ya, hanya berlaku pada jenis-jenis makhluk air atau makhluk laut tertentu. Setelah jangka waktu 3 tahun, maka pihak kepala desa, tokoh adat, dan gereja akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah tiba waktunya untuk buka sasi atau waktu panen ikan. Buka sasi ini biasanya dilaksanakan selama 1 bulan penuh antara bulan bulan April dan bulan Mei. Kenapa waktu ini diambil pada bulan April dan bulan Mei? Karena ombak pada rentan waktu April-Mei ini masih tenang. Jadi masyarakat bisa dengan aman untuk memanen komoditas tersebut. Dan selama 1 bulan pelaksanaan buka sasi ini, masyarakat akan meninggalkan pekerjaan lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan semuanya fokus untuk melakukan kegiatan penangkapan udang, lola, dan teripang. Hasil yang didapatkan selama 1 bulan tersebut juga bervariasi, mulai dari 5 juta per keluarga sampai dengan 25 juta per keluarga. Namun bila di rata-rata setiap keluarga akan mendapatkan 10 juta per pemanenan. Hal itu sangat membantu sektor ekonomi ya, karena
seperti ada tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut yang sudah ada, aturan adat dan pemerintah desa termasuk juga dengan ketentuan batas-batas yang boleh dimanfaatkan oleh orang luar dan batas-batas yang hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat karena ditetapkan sebagai milik masyarakat. Batas-batas tersebut ditentukan oleh batas kepala tubir atau batas meti. Batas meti atau kepala tubir adalah batas surutnya air laut pada saat pasang surut diukur dari tepi pantai. Dan adapun jarak batas meti untuk setiap laut berbeda-beda. Untuk di sebelah timur batas metinya kepala tubirnya berkisar antara 25 meter sampai dengan 1,5 km dari tepi pantai. Sedangkan batas meti di sebelah barat berkisar antara 50 sampai 100 meter dari tepi pantai. Berdasarkan batas-batas kepala tubir tersebut, maka ditetapkanlah mana lokasi laut yang boleh dimanfaatkan oleh orang luar dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang luar, termasuk juga batas diberlakukannya SASI. Nah, dengan diberlakukan aturan SASI, maka keseimbangan dan kelestarian sumber daya laut tersebut sampai sekarang tetap terjaga. Bila kondisi ini terjadi, maka generasi berikutnya akan kesulitan untuk memperoleh sumber ekonomi dari sektor kelautan. Kondisi yang dimaksud adalah jika eksploitasi akan dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan tidak berhenti di situ saja. Generasi berikutnya akan kesulitan untuk memperoleh sumber ekonomi dari sektor kelautan yang memang menjadi sumber ekonomi kedua setelah perkebunan kelapa atau kopra. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sehingga pada akhirnya akan diperlukan upaya-upaya untuk menjaga agar ketersediaan sumber daya laut dapat terjaga dari generasi ke generasi berikutnya. Dan adanya SASI ini sama dengan adanya keterbatasan sumber daya laut bila dilakukan eksploitasi secara tidak terkontrol. Oke, mungkin sekian pemaparan sedikit dari saya. Karena saya hanya mengambil poin-poinnya, semoga tepat dengan fakta yang ada. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.